Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi kali ini kita akan praktikum mengenai web server dan DNS server. Yang pertama yaitu web server. Tujuannya yaitu 1. Memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, pengertian dari web server sendiri yaitu perangkat lunak fungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima browser. Nah, kita langsung ke langkah percobaan ya. Sebelumnya pengertian dari HTTP dan HTTPS. Nah, HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TSL sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Kita langsung ke percobaan. Yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada simulasi subnetting, simulasi routing dynamic RIP, dan simulasi jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 router. Router 1 menghubungkan antara lab 1 dan lab 2, di mana ada PC 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Sedangkan router 2 ini menghubungkan yaitu jaringan WiFi, ada DHCP server, switch menghubungkan antara akses point 1 dan akses point 2, kemudian agar laptop dan smartphone dapat terhubung. Untuk router 3 ini menghubungkan antara DNS server dan web server, ada FTP server dan mail server. Nah, yang kedua yaitu langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama yaitu kita membuat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, dan laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server 434343.1. Nah, kita cek di PC 1 ping 43.43. Tunggu ya. Nah, di sini terdapat reply bahwa maaf. Kita lanjutkan. Di sini terdapat reply bahwa PC 1 dan web server terhubung. Selanjutnya, untuk PC 4 kita ping nah, di sini juga tertulis reply from 43.43.43.1 yang berarti antara PC 4 dan web server terhubung. Selanjutnya laptop sama desktop command prompt ping 43.43.43.1.
sama ya, ada reply dari 43 dari web server, artinya terhubung. Kemudian smartphone, di smartphone juga terdapat reply yang berarti smartphone dan web server sudah terhubung. Kita lanjut. Langkah percobaan yang kedua yaitu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, seperti ini. Kita ke web server, di service HTTP. Nah, kita ini di on kan ya. Terus ke index HTML. Nah, seperti ini. Kita delete dulu. Selanjutnya, langkah percobaan yang ketiga yaitu ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita copy saja. Nah, kemudian kita save. Yes. Kita X. Nah, kemudian langkah percobaan yang keempat, pada PC 1 dan laptop, kita membuka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Akan muncul tampilan seperti berikut. Kita coba di PC 1 dan laptop. Ke web server, http 43.43.43.1. Nah, sama ya dengan yang modulnya. Selamat datang di official web cercom.com. Nah, kemudian kita cek di laptop, di web server. Maaf ya, saya agak sakit ya. Nah, di laptop juga terdapat tampilan yang sama seperti di modul, yaitu selamat datang di official web cercom.com. Jadi, untuk praktikum yang web server kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke praktikum yang kedua, yaitu DNS server. Tujuan dari praktikum DNS server yaitu yang pertama, memahami fungsi DNS, yang kedua, memahami cara kerja DNS, dan yang ketiga, dapat mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? DNS atau singkatan dari Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini. Kini, kita hanya perlu mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kita ingin mengakses Google. Alih-alih kita harus menuliskan 172.217.0.142 ke dalam address bar. Tidak, jadi kita hanya perlu memasukkan alamat google.com.
Nah, fungsi dari DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kita langsung ke langkah percobaan ya. Nah, percobaan yaitu yang pertama skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server, web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Jadi kita pakai yang tadi digunakan ya, yang web server sama kok. Kita langsung ke langkah percobaan. Yang pertama, kita buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Nah, kita perlu mengecek PC1, PC4, laptop, dan smartphone dengan DNS server. Tadi kan yang web server sudah kita cek di praktikum sebelumnya. Untuk yang FTP server, kita pakai praktikum selanjutnya. Kita ke Cisco. Kita pakai yang tadi ya. Jadi ping 33. Nah, di sini terdapat reply from 33.33.1 from DNS server yang berarti PC1 terhubung dengan DNS server. Selanjutnya, 4 ping PC4 juga terdapat reply dari DNS server yang artinya terhubung. Kemudian di laptop, juga sama, sudah tersambung dengan DNS server. Di smartphone, ping di smartphone juga terdapat reply yang artinya smartphone dengan DNS server sudah tersambung. Sudah tersambung ya. Selanjutnya, kita ke langkah percobaan yang kedua, yaitu mengaktifkan service DNS pada PC DNS server dan menambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Menambahkan ini ya, kita ke Cisco, DNS server, service DNS, kita on-kan dulu, kemudian kita tambah ftp jarcom.com, addressnya 43.43.43.2, kita tambah, kemudian yang kedua ada jarcom.com, tipenya record, addressnya 43.43.43 ya. Oh iya betul. 43.1. Kita tambah, dan yang terakhir yaitu www.jarcom.com. Tipenya kita menggunakan cname dan hostname-nya kita menggunakan jarcom.com. Nah, kita save. Kita udah di-on-kan ya. Selanjutnya, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, seperti ini. Kita coba.
nslookup jarcom.com. Nah, terdapat ya, sama ada server dari DNS server, addressnya 3333.1, namanya jarcom.com, dan addressnya 4343.1. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Nah, ini juga terdapat bahwa server addressnya 3333.1 yaitu punyanya DNS server, kemudian namanya ada jarcom.com dengan addressnya 4343.1. Ini yang di PC 1. Kemudian kita cek yang di laptop. Command Pro nslookup jarcom.com. Nah, di laptop pun juga begitu, sama, namenya jarcom.com, addressnya 434343.1 yang sudah kita isi. Kemudian yang www.jarcom.com begitu pula yang ini juga sama, server, address, name, dan addressnya juga sama, namanya jarcom.com. Kemudian langkah percobaan yang keempat yaitu pada PC 1 dan laptop kita buka aplikasi web browser dari tab desktop, kemudian jalankan URL seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba ya di PC 1 dan laptop. http jarcom.com. Nah, sama. Selamat datang di official web jarcom.com. Kan punya atau jarcom atau http www.jarcom.com. Selanjutnya kita coba yang di laptop. Yang di laptop kita coba desktop, terus aplikasi web browser ya. Tadi kepencet nih, http www.jarcom.com. Kita go. Nah, tampilannya juga sama, akan muncul tampilan selamat datang di official web Jarcom. Seperti ini. Web ini adalah percobaan saja. Nah, selanjutnya kan yang nomor 4 tadi udah selesai ya. Untuk yang nomor 5 dan nomor 6 ini kan FTP Jarcom, karena kita belum melakukan praktikum untuk yang FTP Jarcom, jadi untuk praktikum kali ini sampai di nomor 4. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga suara saya yang batuk-batuk. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.